satu kapal boat kita bisa bilangnya gitu ya terbalik di Selat Sipora Mentawai dan 10 orang dinyatakan hilang. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama dengan reporter yang ada di Sumut, Detik Sumut, ada John Nedi Kambang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sarazani dan Aryo Astungkara tentunya pagi ini. Bang John. Dan Aryo. Betul. Selamat pagi. Ya, siap. Bang John, boleh diinformasikan mungkin lebih detail mengenai kondisinya saat ini seperti apa dan kronologisnya seperti apa, Bang John? Ya, jadi Mas Aryo dan Sarazani, jadi kemarin pagi itu, tepatnya sekitar pukul 7 pagi, ini ada pergerakan kapal dan Sikakap menuju Tua Pejat. Nah, Tua Pejat itu adalah ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, salah satu kabupaten, satu-satunya kabupaten kepulauan di Sumatera Barat itu. Jadi ada rombongan pegawai dari dinas perumahan dan pemukiman serta satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama 3 orang anaknya yang masih kecil. Ini naik kapal dengan tujuan dari Sikakap menuju Tua Pejat. Namun dalam perjalanan ini cuaca kemarin sepanjang hari kemarin itu sangat buruk sekali, termasuk di Padang juga angin kencang, termasuk apalagi di Mentawai yang gelombang tingginya bisa mencapai 3 sampai 4 meter. Nah, dalam perjalanan sekitar 1,5 jam perjalanan dari Sikakap menuju Tua Pejat itu, kapal tiba-tiba mengalami gangguan, dihantam badai dan segala macam. Nah, sehingga menyebabkan kapal dilaporkan kemudian mengalami gangguan dan terbalik. Nah, dalam kondisi seperti itu, kemudian ada laporan, ada kesepakatan di kapal tersebut. Kapal ini memuat 18 orang. Nah, 18 orang yang terdiri dari anak buah kapal, lalu pegawai dari dinas-dinas terkait, termasuk anggota dewan dan keluarganya itu. Nah, ada kesepakatan di dalam kapal agar beberapa orang kemudian pergi berenang dulu ke pinggir, ke pulau, ke daerah manapun yang bisa mendapatkan akses bantuan. Kemudian turun 7 orang dari kapal. Nah, 7 orang ini kemudian berenang. Mereka menempuh perjalanan berenang itu sekitar 5 sampai 6 jam, Sarazani dan Aryo. Jadi 6 jam, 5 jam sampai 6 jam mereka berenang di tengah laut, di tengah badai, di tengah hujan begitu. Namun kemudian mereka akhirnya sampai di daratan di Pulau Mapaing Utara namanya. Mereka akhirnya terdampar di sana, dapat informasi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Jadi setengah 6, lalu kemudian oleh masyarakat setempat, kemudian di sana tidak ada akses komunikasi. Ini yang kemudian melaporkannya ke tim SAR. Tim SAR gabungan kemudian bergerak sekitar pukul 6. Nah, sampai tadi malam, itu proses pencarian, tim SAR kemudian mengerahkan 2 kapal untuk melakukan pencarian dan penyisiran lokasi kapal ini yang di Selat Sipora tepat. Nah, sampai tadi pagi, ini proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR. Namun beberapa menit lalu saya mendapat informasi, tapi belum bisa dikonfirmasi secara valid. Ada 8 orang yang sudah ditemukan di pulau terpisah. Jadi ada di pulau Si Guluk-Guluk namanya. Agak jauh juga dari ini, tapi ini belum saya konfirmasi, belum ada dapat wawancara langsung begitu. Namun sudah ada 8, artinya kalau benar ada 8 ini yang sudah ditemukan, berarti sudah ada 15 orang yang sudah ditemukan Sarazani. Begitu informasi sementara. Tapi yang pasti pagi ini tim gabungan dari Basarnas masih melakukan penyisiran karena tadi timnya berangkat sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi begitu.
Baik, Bang John. Ini kan kalau misalnya dilihat berarti perjalanan yang tadi dilakukan dari Sikakap menuju Tua Pejat ini, Ya. sebenarnya ini merupakan jalur yang resmi atau sudah biasa kapal ini melaju dilalui, atau memang ini adalah perjalanan khusus begitu? Mengingat ini memang ditumpanginya oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, begitu? Ya, jadi Mentawai itu kan terdiri dari beberapa beberapa pulau kecil begitu. Nah, ini jalur ini memang adalah jalur yang biasa dilewati. Cuma kadang ada kalanya jalur ini dihentikan atau tidak dilayari dulu karena kondisi cuaca, kalau badai, kalau hujan dan segala macam. Nah, kemarin itu mungkin mereka perkiraan berangkat itu dalam kondisi yang cuacanya tenang begitu. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan dihantam badai dan gelombang. Itu yang menyebabkan mereka sering terkendala begitu. Cuacanya seperti itu. Tapi pagi ini, Aryo, ini laporannya seperti yang Anda lihat di Padang kondisinya agak lumayan. Tapi di Mentawai ini masih agak badai walaupun tidak hujan lebat. Tapi cuaca mendung begitu, Aryo. Jadi masyarakat tetap harus diminta hati-hati begitu. Bisa dilihat juga sebetulnya Bang John ya dari VT yang diperlihatkan juga ya kepada tim SAR gitu ya, kayak mereka mencari juga cukup bersusah payah karena terlihat juga cuaca di sana mungkin pada saat pencarian agak hujan juga ya. Berarti untuk saat ini dinyatakan sudah adakah data-data nama yang masih hilang dan adakah kemungkinan korban selamat gitu Bang John untuk bisa ditemukan atau seperti apa? Jadi kalau berdasarkan data tadi pagi sebelum ada informasi yang belum saya konfirmasi ini ada data korban boleh saya sampaikan ini yang belum ditemukan itu ada namanya Simbeksin dari BKP SDM dinas di Mentawai, lalu ada Kevin keponakannya Pak Simbeksin, lalu ada Victor dari dinas perubahan, ada Wike, ada Sudarmono juga, Adolf Sakerebeu, lalu ada Isar, ini anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari fraksi Nasdem ya. Ini bersama 3 orang anaknya, ada Tessa, ada Roroy dan satu lagi anak perempuan yang belum terdata diketahui namanya. Lalu ada Guntur Saleleubaja. Sedangkan korban yang sudah berhasil yang tadi saya ceritakan ada 5 sampai 6 jam yang terpaksa harus berenang itu. Ada Peterson ini operator bot, lalu ada Marlon Saragi, Nengsah Nining Tias, Emilia Contessa, Marhan Saleleubaja, lalu ada Gunawan Toroy dan operator bot. Jadi dari 7 orang itu 2 diantaranya adalah operator bot. Jadi operator bot kenapa diminta untuk berenang ke pinggir karena dia yang mengetahui situasi dan memegang kompas. Jadi artinya dengan panduan dia mungkin bisa ke daratan begitu. Termasuk juga ini ada kontraktor. Saya menduga, ini dugaan sementara, ini adalah bagian dari program untuk mencari atau mengecek lokasi program 3 juta rumah. Mungkin kawasan perumahan yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Ini salah satu Mentawai dapat alokasi begitu. Ini proses sedang meninjau area begitu, sehingga ada pejabat dari Kementerian Perumahan dan segala macam begitu. Sarah. Oke, berarti jadi bisa dikatakan bahwa perjalanan dilakukan oleh pihak DPRD ini memang bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap apa yang ditargetkan oleh pemerintah saat ini di daerah Mentawai begitu ya, Bang ya? Iya. Informasinya seperti itu. Berarti sejauh ini masih terus dilakukan pencarian. Rencananya berapa lama pencarian ini akan terus dilakukan nih Bang? Yeah. Sesuai dengan operasi SAR, ini biasanya 7 kali 24 jam, Aryo. Jika belum ditemukan masih akan dilanjutkan. Tapi kalau sudah selesai artinya sudah dihentikan begitu. Yeah. Kita tunggu kabar baiknya. Amin. Apakah masih terkendala juga kah dengan cuaca Bang untuk pencariannya? Di Mentawai memang cuaca menjadi kendala karena cuaca ekstrim itu bisa datang
secara tiba-tiba. Hari ini cuacanya cerah, tiba-tiba mendung, hujan lebat gitu. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh tim yang sedang bekerja di lapangan. Dari pihak BMKG sendiri sudah ada perhatian lebih lanjut mengenai hal yang satu ini, Kang, agar kemudian menghindari hal-hal serupa terjadi? Iya, setiap hari dalam seminggu ini saya memantau perakiraan cuaca dari BMKG ini memang mengingatkan di beberapa perairan termasuk di perairan Mentawai ini ancaman gelombang tinggi antara 3 sampai 4 meter begitu hari ini. Oke, baik. Kita sama-sama mendoakan ya semoga semua korban yang belum ditemukan cepat ditemukan. Amin. Gitu ya hingga pencarian selesai dan tidak terjadi lagi kejadian serupa. Dan yang pasti Bang John, terima kasih banyak untuk laporannya, sangat lengkap sekali dan kita sangat menunggu kabar baiknya setelah ini. Ya, mari Bang John. Terima kasih Bang John.